menyampaikan beberapa pengumuman di hari Jumat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan taufik dan hidayah, diberikan kesehatan lahir dan batin, dan segala urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengumuman yang pertama mengenai laporan keuangan Masjid Al-Hijrah. Saldo pada hari ini berjumlah 220.519.100.600 rupiah. Pemasukan kotak amal pada tanggal 22 September 2023 berjumlah 5.406.000 rupiah. Total penerimaan berjumlah 230.925.1.600 rupiah. Adapun untuk pengeluaran berjumlah 1.500.000 rupiah. Hingga total saldo pada hari ini berjumlah 229.425.1.600 rupiah. Jazakallah khairan kasiro. Mudah-mudahan sodakoh dan amal zariah Bapak-Bapak semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Pengumuman yang kedua, insya Allah untuk petugas khotib dan imam pada Jumat hari ini, yaitu Bapak Ustadz Wisnu Widarto LCMA dan petugas muazin yaitu Bapak Robai Ghazali. Alhamdulillah Bapak Ustadz Widarto sudah hadir di tengah-tengah kita. Bagi yang mau melaksanakan sholat tahiyatul masjid, kami persilahkan. Waktu azan atau waktu zuhur yaitu pukul 11.45 waktu Indonesia Barat. Demikianlah pengumuman dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Masyiral muslimin jemaah Masjid Al-Hijrah rahimakumullah, marilah kita bermunajat memanjatkan puji dengan segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kesempatan yang hari ini masih diberi kesehatan bisa datang ke masjid ini untuk melaksanakan sholat Jumat, yang usianya masih produktif masih diberi kesempatan bekerja mendapat penghasilan tiap bulan, yang masih memiliki kekuatan bekerja di lapangan dan dimanapun Allah berikan kesehatan fisik sehingga kita masih dapat menjalankan fungsi dan tugas kita sebagai manusia, semua karena Allah
azza wa jalla. Dan marilah kita bersalawat serta salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi, yang telah memberikan kepada kita bimbingan, menunjukkan kepada kita petunjuk ke jalan yang dirahmati Allah. Dan semoga kelak kita menjadi manusia-manusia yang bisa berjumpa dengan Rasulullah di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Ada satu kisah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Kana Utsman idza waqaf ila qabri baka hatta yabula liyahtahu. Bahwasanya Utsman bin Affan ketika dia berjalan dan melewati kubur, beliau menangis. Ditanya oleh para sahabat, waqila dzukira jannati wan nar hatta tabki la tabki wa tabki min hadha. Kenapa wahai Utsman ketika diingatkan tentang surga dan neraka kamu tidak menangis, tapi kamu menangis ketika melewati kubur? Kemudian Utsman bilang, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah berkata, innal qabru awalu manzili min manazilil akhirah. Sesungguhnya kubur adalah persinggahan awal dari banyak persinggahan di akhirat. Di situ yang perlu kita jadikan satu pemikiran adalah bahwa akhirat ternyata tidak berhenti ketika kita wafat dan dikubur. Itu baru persinggahan awal. Ternyata banyak persinggahan lainnya di akhirat. Setelah kita masuk kubur, nanti ada azab kubur. Kemudian hari berbangkit, padang mahsyar, hisab, mizan, telaga Kautsar, sampai akhirnya kita ke Sirat. Dikatakan dalam surat As-Sajdah, satu harinya di sana sebagaimana 1000 tahun kita hidup di bumi ini. Maka bayangkan jika persinggahan ini banyak dan kita tidak punya persiapan, apa yang terjadi? Kita terlalu banyak ngurus kehidupan dunia kita, kadang kita lupa bahwa kita mesti pulang. Dan untuk pulang ada ongkosnya. Ada bekal yang mesti disiapkan. Apa ongkos pulang? Jadi awal daripada persinggahan dikatakan dalam hadis Nabi, awalu ma yuhasibu bil abdi yaumil qiyamati shalah. Yang pertama nanti dihisab di yaumil akhir apa? Salat. Fa in saluhat saluha sa'iru amalihi. Jika salatnya baik, maka seluruh amalannya akan menjadi baik. Fa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Jika salatnya rusak, maka rusak semua amalannya. Maka ketika orang berkata, saya memang sholat masih belang bentong ini, tapi yang penting kan saya suka sedekah, saya berbuat baik kepada semua orang. Dalam hadis ini tidak demikian, saudara-saudara. Hadis ini mengatakan kalau sholatnya rusak, amalan yang lainnya rusak. Maka bagaimana caranya supaya amalan yang lain tidak rusak? Kita jaga sholat kita. Saya pernah bekerja di satu kantor. Dan saya punya bos yang tidak pernah sholat pada saat itu. Dia bilang, saya memang sholat nggak benar, tapi yang penting saya baiklah sama orang. Toh karyawan nggak ada yang gajinya saya mundurin dan sebagainya. Jadi gimana prinsip tentang sholat itu? Saya bilang,
Anda kan bos ya di sini ya? Iya, saya bos. Ada berapa karyawan? Ya paling tidak saya punya 30 karyawan. Wah, alhamdulillah. Bayangkan Anda punya seorang karyawan, taruh kata seorang manajer lah begitu, atau manajer media atau asisten manajer begitu. Orang ini sama manajernya baik, sama OB baik, sama tukang parkir baik, sama yang lain baik, tapi Anda panggil ke ruangan Anda, dia tidak mau datang. Kira-kira gimana? Oh ya saya marah dong. Anda panggil lagi yang kedua, dia nggak datang lagi. Kira-kira Anda gimana? Oh saya marah. Anda panggil lagi yang ketiga, kira-kira gimana kalau dia nggak mau datang, bahkan Anda sudah memberikan suratnya, ya, dan peringatannya, dia tetap nggak mau datang. Apa yang terjadi? Oh saya marah, saya pecat dia. Alhamdulillah, Anda tidak dipecat sama Allah. Karena Anda baik sama semua orang, tapi sama bos Anda tidak baik. Kalau Allah langsung mencat Anda, bisa saja. Kemudian dia tersadar dan terdiam. Iya, saya baik sama semua orang, tapi sama bos saya tidak baik. Saya tidak hormat. Jadi apa? Salat tidak hanya bermakna kita menggugurkan kewajiban pada dasarnya. Tapi bagi pekerja, salat adalah tiang utama. Salat adalah landasan kita dalam bekerja. Maka kalau dikatakan salat bagaimana yang paling baik? Tentu salat khusyuk. Apa ini maksud khusyuk? Apakah kalau orang datang salat sambil kelihatan nggak terganggu kiri kanan itu khusyuk? Bukan. Dalam surat Al-Baqarah dikatakan wasta'inu bisabri wassalah, dan tolonglah dirimu dengan sabar dan salat. Tapi kata Allah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyi'in. Tapi sesungguhnya itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang khusyuk? Apa kategori khusyuk? Apa makna khusyuk? Ayat selanjutnya mengatakan allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang khusyuk adalah mereka yang yakin pada satu ketika akan bertemu dengan Tuhannya dan akan kembali padanya, mempertanggungjawabkan setiap apa yang dikerjakan di atas muka bumi. Apa yang dipertanggungjawabkan? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Setiap kebaikan sebesar biji zarah dipertanggungjawabkan. Setiap keburukan sebesar biji zarah dipertanggungjawabkan. Itu khusyuk. Jadi bagaimana dengan karyawan yang paling baik? Karyawan yang sholatnya khusyuk. Maksudnya apa? Apakah kalau begitu azan dia langsung datang ke masjid dan sholat? Tidak hanya itu. Sholat khusyuk adalah sholat ketika dia ingat akan mati. Ingat akan ketemu Allah, dan ingat bahwa semua amalan dia dipertanggungjawabkan. Maka ketika dia bekerja di perusahaan, di kantor, dia menjadi orang yang khusyuk dalam bekerja. Apa khusyuk maksudnya? Ketika dia bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi tanggung jawabnya dia. Dia orang yang amanah. Kenapa? Saya diberi pekerjaan, kalau di PP itu berarti kontraktor ya. Membangun misalnya perumahan di daerah A. Maka dia bertanggung jawab terhadap itu. Karena apa? Karena aku akan kembali pada Allah, aku akan mempertanggungjawabkan apa yang diperintahkan, yang dikerjakan di dunia ini. Jadi kalau ada orang ketika diperintahkan dia tidak melaksanakan perintah dengan baik, tidak amanah, maka dia belum menjadi orang yang khusyuk. Jadi selalu diingat, saudara-saudara. Diperintahkan untuk melakukan satu pekerjaan, langsung masuk ke masalah khusyuk. Aku akan bertemu dengan Tuhanku. Aku akan mempertanggungjawabkan amalan perbuatanku. Maka pekerjaan ini harus aku selesaikan. Bagaimana kalau dia tidak selesaikan, kemudian terjadi kerugian. Kerugian tidak hanya material, tapi moral. Bagaimana pertanggungjawaban nanti? Maka dia belum menjadi khusyuk kalau dia tidak bisa melaksanakan amanah. Maka sekarang kita coba sholat dengan khusyuk. Saudara-saudara
sekalian. Kita sholat dengan khusyuk, tidak hanya menggugurkan kewajiban sholat, tapi ingat bahwa kita akan mati, kita akan pulang, kita perlu bekal. Singgahannya banyak. Maka ketika kita sholat khusyuk, kita juga ingat nanti kerja mesti khusyuk. Maka orang khusyuk dalam bekerja, dia menjadikan sendi-sendi, menjadikan sholat bagian dari sendi-sendi kehidupannya. Minimal sholat punya beberapa bagian yang bisa dipakai untuk menjadi orang yang baik, orang yang khusyuk. Yang pertama, sholat itu fokus. Maka ketika bekerja, kita menjadi pekerja yang fokus. Tidak mikir kaditu kadieu. Yang kedua, sholat itu disiplin. Maka jadilah karyawan pegawai yang disiplin dalam bekerja. Yang ketiga, sholat itu tertib. Maka jadilah orang karyawan yang tertib dalam administrasi, tertib dalam pekerjaan, tertib dalam pertanggungjawaban, tertib dalam laporan. Yang ketiga, yang keempat, tawadhu, rendah hati. Kalau kita bisa misalnya pekerjaan, tetap menjadi orang rendah hati. Yakin bahwa pekerjaan ini hanya berhasil karena Allah, bukan karena hebatnya kita. Maka kita jauh dari kesombongan dengan sifat tawadhu. Yang kelima, orang yang sholat dan khusyuk, dia akan memudahkan urusan orang lain dan menghindari kezoliman. Maka jika ada yang butuh bantuan dia mudahkan. Seorang bos diperlukan tanda tangannya, dia mudahkan. Seorang karyawan mesti bantu, dia mudahkan dengan bantuannya. Dan hindari kezaliman. Saya kira demikian dalam khutbah yang singkat ini, tidak panjang lebar, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membuat hati kita terketuk untuk menjadi karyawan-karyawan yang khusyuk. Jadi marilah dari sekarang kita salat dengan khusyuk dan kita menjadi orang-orang yang khusyuk dalam hidup kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum fi min ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Masyiral muslimin, perintah dalam Al-Quran adalah aqimis shalah, aqimis shalah, aqimis shalah. Artinya tegakkan salat. Bukan hanya melaksanakan salat, tapi tegakkan salat. Sama dengan tegakkan kebenaran. Artinya apa? Salat menjadi bagian dari sendi kehidupan kita. Dan dalam salat ada khusyuk. Dalam salat ada fokus. Dalam salat ada tertib. Dalam salat ada disiplin. Dalam salat ada tawadhu. Dalam salat ada kebaikan-kebaikan dan menghindarkan kita dari segala kezaliman. Maka orang yang salatnya baik, orang yang menegakkan salat adalah mereka hamba-hamba Allah yang luar biasa. Dan satu hal lagi, khatib mengingatkan juga pada khatib sendiri bahwa hidup ini singkat, kelihatannya saja panjang, tapi kita tidak pernah tahu kapan Allah memanggil kita. Maka kita selalu persiapkan diri kita dengan segala kebaikan. Jangan pernah terlambat dalam bersiap-siap menuju kepada panggilan Allah. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat.
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka min husnul khatimah wa na'udzubika min su'ul khatimah. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shaghira. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna allaha ya'muru bil adli wa ya'muru bil ihsan wa idza izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi wa ya'izukum lakum tadhakkarun wa li dzikrullahi akbar wa aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sufufakum fa inna taswiyatan sufu min tamamis shalah. Luruskan shaf karena meluruskan shaf merupakan kesempurnaan dari salat kita. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atiz dhikra سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى
صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودأك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم أيها النبي ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.